ARMY Indonesia galang dana untuk tragedi Kanjuruhan tembus 447 juta. Dilansir dari CNN Indonesia, basis penggemar BTS di Indonesia berhasil menggalang dana lebih dari 447 juta yang akan disalurkan untuk korban tragedi Kanjuruhan. Dana itu terkumpul melalui proyek hasil inisiasi BTS ARMY Project Lombok via laman kitabisa.com. Proyek penggalangan dana ini awalnya hanya dibuka hingga 16 Oktober 2022 dengan target 15 juta. Tapi sekarang bantuan tersebut telah terkumpul lebih dari 447 juta. Herdianti, selaku inisiator proyek tersebut, bercerita kepada cnnindonesia.com soal skema penyaluran dana yang segera akan dilakukan per hari Selasa. Herdianti menjelaskan, awalnya kami menargetkan penggalangan dana ini hanya mencapai sekitar 15 juta lewat kerjasama dengan basis ARMY di kota-kota lain. Dengan target nominal yang jauh melampaui target, kini jumlah dana yang berhasil dikumpulkan proyek ini mencapai 447 juta rupiah. Oleh karena itu, Herdianti dan rekan-rekannya harus bergerak cepat untuk menyalurkan jumlah dana yang sudah diterima. Dari CNN Indonesia, Herdianti menyatakan, jadi mau gak mau karena jumlahnya sudah sangat besar, maka kami harus koordinasi cepat sama pihak Korwil ARMY di Malang untuk segera proses penyaluran dananya. Dari awalnya kami tetapkan tanggal 16 Oktober, kami majukan per hari ini pukul 2 siang WIB, itu mereka akan mulai gerak turun lapangan untuk mendata korban-korban yang disesuaikan dengan tingkat urgensinya. Target penerima dana, menurut Herdianti, akan berfokus pada korban-korban yang kehilangan anggota keluarganya. Mereka mengaku sedang melakukan pendataan korban, sehingga bisa ditetapkan masing-masing tingkat urgensinya. Herdianti mengungkapkan, rencananya akan kami tetapkan formulasinya untuk itu, semisal untuk tingkatan urgensi pertama, kami tetapkan nominalnya 5 juta, sementara untuk korban luka-luka nanti mendapatkan 3 juta dan sebagainya lengkapnya. Herdianti memastikan tak bergerak sendirian, ia berkoordinasi dengan ARMY di Malang yang akan turun langsung didampingi sejumlah relawan dari Aremania, supporter Arema, serta perwakilan resmi dari klub. Untuk menyalurkan dana kepada setiap keluarga yang terdampak, pihak ARMY di Malang akan langsung turun tangan dibantu dengan teman-teman relawan Aremania sama Panpel atau Panitia Pelaksana Arema, tanpa melalui pihak kedua. Awalnya kami mau menyalurkan dananya via instansi penggalangan dana, tapi karena kami berhasil mengumpulkan dana lebih besar dari instansi-instansi itu, jadi kami mau gerakan ini sendiri, kata Herdianti. Selain itu, Herdianti juga menegaskan penyaluran dana ini nantinya diatasnamakan ARMY Indonesia, bukanlah menggunakan nama basis proyeknya yang ada di Lombok. Herdianti juga menjelaskan awal mulai proyek ini dari base yang dibentuk sejak Oktober 2021 tersebut. Awal base ini sebenarnya untuk merayakan hari ulang tahun setiap member BTS ataupun ulang tahun BTS itu sendiri. Biasanya melakukan bersamaan dengan misi-misi kemanusiaan seperti penanganan isu lingkungan hidup seperti konservasi penyu, makan makanan dengan anak yatim piatu di panti asuhan, atau membuat warung makan gratis untuk ojek online. Sementara itu, proyek penggalangan dana untuk korban tragedi Kanjuruhan adalah proyek pertama yang dilakukan tanpa ada perayaan ulang tahun member BTS. Herdianti mengatakan, ini merupakan proyek ke-12 dari gerakan kami yang dilakukan tanpa proyek perayaan ulang tahun member BTS itu. Yang kedua, DJ iHeartRadio menyinggung ARMY dengan pernyataannya tentang lagu Jungkook Left and Right. Kolaborasi Charlie Puth dan Jungkook Left and Right telah berjalan dengan sangat baik sejak debutnya pada 24 Juni. Lagu itu baru-baru ini mencapai hari ke-100 di iTunes dan saat ini berada di chart 60. Lagu itu dinominasikan untuk Song of the Summer VMA dan memberi Jungkook gelar Artist of the Summer dari Audisi. Keberhasilan lagu itu dapat dikaitkan dengan kerja keras para penggemar Charlie Puth dan ARMY yang telah men-streaming lagu tersebut dan memintanya di stasiun radio untuk memastikan mendapat porsi yang adil dari pemutaran di Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar lagu itu mendapat chart rekaman, dan pemutaran radio yang stabil adalah salah satu pertimbangan agar lagu itu masuk dalam chart Billboard. Tapi salah satu DJ radio iHeartRadio, Brian Grimes, telah memutuskan untuk tidak memainkan lagu tersebut meskipun mengklaim bahwa dia menyukai Charlie Puth dan bahkan men-tweet tentang hal itu. Tweet tersebut telah dihapus setelah Brian menuduh bahwa dia menerima ancaman di DM-nya dari penggemar yang marah. Tapi satu ARMY masih ingin meminta pertanggungjawaban Brian atas apa yang dia katakan dan mengunggah video Brian dengan DJ iHeartRadio lainnya, di mana Brian bahkan menyebut ARMY sebagai BTS nerd. Video itu menimbulkan rentetan reaksi, salah satunya datang dari pendiri dan CEO Fans at Work,
perusahaan manajemen yang menangani Charlie Puth. Army tidak hanya memanggil Brian, tetapi DJ lain yang setuju dengan Brian bahwa permintaan berulang Army untuk Left and Right untuk dimainkan sangat mengganggu. Brian mengambil lebih jauh dan berkomunikasi dengan Carrie Army. Army yang memposting video itu, dia menjelaskan dari mana dia berasal, sementara Carrie_Army menjelaskan perspektif para penggemar. Carrie_Army di Twitter menulis, "Aku telah mendengarkan selama bertahun-tahun, Brian, sulit untuk mendengar. Kembali dan lihat interaksi yang aku lakukan dengan stasiunmu. Biasanya aku berterima kasih kepadamu karena telah memainkan BTS. Itu sebabnya hari ini sangat menyakitkan. Kamu mengatakan bahwa kamu sedang menyindir, tapi pada saat yang sama, ketika co-hostmu mencoba menarik itu kembali, kamu mengatakan kamu tidak peduli. BTS telah menghadapi sejumlah besar rasisme dan xenofobia dari media barat seperti halnya sebagian besar aksi K-pop, tapi penggemar adalah yang paling terlibat dari semua penggemar di seluruh dunia." Ayat Radio mengetahui hal itu, itulah sebabnya acara tersebut terjual habis saat BTS ada di sana. IFPI telah mengatakan bahwa mereka adalah grup terlaris di dunia. Mereka mendapatkan nominasi Grammy, memenangkan American Music Award, BBMA, VMA, penghargaan iHeart, tapi tetap saja kami harus mengatur kampanye hanya untuk mendapatkan kolaborasi yang diputar di radio. Kolaborasi dengan artis yang kamu sendiri katakan kamu sukai. Pertanyaannya adalah kenapa? Kita punya tantangan seperti ini terjadi sebelumnya. James Corden terkenal menghina Army karena tertawa, tetapi alih-alih langsung meminta maaf atas apa yang dikatakan untuk memulai, dia memilih untuk fokus pada beberapa orang yang mengambil sesuatu terlalu jauh. Aku sangat berharap kamu tidak mengikuti teladannya, tapi sejauh ini kamu mengikuti pedomannya. Alih-alih mengatakan aku minta maaf karena menghina Army dan mengatakan aku tidak akan memainkan lagu itu adalah lelucon, aku sarkastik, itu diambil dengan cara yang salah dan aku dikecam. Dapatkah kamu melihat bagaimana hal itu dapat dianggap sebagai poros dan bukan cerminan asli yang menyinggung pendengarmu? Orang-orang menyukai BTS karena pesan mereka. Ini adalah pesan yang indah tentang persatuan dan cita diri. Tapi kami juga sangat protektif terhadap pesan itu dan semua pembawa pesan. Tulis @Carrie_Army. Pada akhirnya, Brian berkomitmen dia akan memainkan Left and Right pada hari berikutnya. Para penggemar telah meminta sikap iHeart Radio atas perilaku Brian, tetapi stasiun tersebut belum mengomentari insiden tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.